Dah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah Ichthyoologi, tepatnya kelas P02. Nah, pada hari ini kami semua dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang marine mammals atau mamalia laut. Selanjutnya, sebelum saya dan teman-teman dari kelompok 2 memaparkan materi marine mammals tersebut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami sendiri. Karena sejatinya jika kita tak saling kenal, maka kita juga tak bisa saling sayang. Yang pertama adalah saya sendiri sebagai narator pada presentasi kali ini. Perkenalkan, nama saya Arkan Nurian Maulidan Putranto yang biasa dipanggil Arkan, dengan NIM 2150802071111034. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aurani Nurmareja dengan NIM 2150802071111016. Perkenalkan, saya Shirley Octavian Daruliani, biasa dipanggil Shirley, dengan NIM 2150802071111018. Saya Faza Maulana Yusuf Penhak dengan NIM 2150802071111020. Halo, saya Haikal Ibrahim Hakim dengan NIM 215020802071111022. Perkenalkan, nama saya Nabil Atarandi Aziz dengan NIM 2150802071111024. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Radiansyah, biasa dipanggil Rafli, dengan NIM 2150802071111026. Perkenalkan, nama saya Alre Serina Fitri Irianto dengan NIM 2150802071111028. Perkenalkan, nama saya Razak Atasyah Maulana, biasa dipanggil Maul, dengan NIM 21508020711110. Perkenalkan, nama saya Musa Arifsi dengan NIM 2150802007111058. Nah, itu tadi merupakan perkenalan kami dari kelompok 2. Selanjutnya, kita akan masuk pada inti presentasi, yakni pemaparan materi. Untuk Aura, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Jadi masuk ke materinya. Apa sih mamalia laut itu? Mamalia laut atau marine mammals adalah kelompok mamalia yang beragam dengan adaptasi fisik unik yang memungkinkan mereka berkembang di lingkungan laut dengan suhu, kedalaman, tekanan, dan kegelapan yang ekstrim. Mamalia yang memiliki karakteristik menghirup udara melalui paru-paru, berdarah panas, memiliki rambut pada titik tertentu selama hidup, menghasilkan susu untuk menyusui anak-anak mereka, dan juga menjalani sebagian besar atau seluruh hidup mereka di dalam atau di luar ruangan dekat laut, maka bisa disebut sebagai mamalia laut.
Mamalia laut terbagi menjadi 4 taksonomi. Yang pertama ada cetaceans, contohnya itu paus, lumba-lumba, dan porpoise. Yang kedua itu ada pinnipeds, contohnya anjing laut, singa laut, dan walrus. Yang ketiga itu ada sirenians, contohnya ada manatee dan dugong. Dan yang terakhir ada marine viscipeds, contohnya beruang kutub dan berang-berang laut. Taksonomi yang pertama yaitu cetacean. Cetacean yang hewannya ada paus, lumba-lumba, dan porpoise dikategorikan menjadi 2 kelompok utama yaitu paus baleen atau mysticetes dan paus bergigi atau odontocetes. Kelompok cetacean merupakan karnivora dan tidak memakan tumbuhan atau alga sebagai makanannya. Reproduksi pada cetacean sendiri bersifat musiman dan betina biasanya melahirkan setiap 2 tahun sekali. Perkembangbiakan pada cetacean yaitu biasa dilakukan di musim dingin dan fertilisasi internal. Untuk paus bergigi sendiri bisa mengandung selama 18 bulan. Mereka menghabiskan hidup mereka di air dan memiliki banyak adaptasi di luar lokasi dengan gaya hidup mereka yang sepenuhnya akuatik. Secara periodik, cetacean naik ke permukaan untuk bernafas, dan internal setiap hewan berbeda tergantung apa yang mereka lakukan. Ada lebih dari 70 spesies cetacean yang berbeda. Next. Taksonomi yang kedua yaitu pinnipeds. Pinnipeds memiliki arti berkaki sirip. Karnivora ini menggunakan sirip untuk bergerak baik di darat maupun di air. Pinnipeds menghabiskan sebagian besar hidup mereka berenang dan makan di air. Mereka datang ke darat atau es mengapung untuk melahirkan anak-anak mereka, istirahat, dan meranggas. Pinnipeds memiliki bentuk seperti torpedo, memiliki torso yang lebar, dan bagian belakang yang lebih ramping. Semuanya memiliki bulu pendek, tetapi pada walrus hamper tidak memiliki bulu. Kelompok ini memiliki panjang sekitar 1,1 meter sampai 6,5 meter, dan beratnya berkisar dari 30 kg pada beberapa seals dan 3.700 kg pada male elephant seals. Yang ketiga yaitu sirenians. Seperti cetacea, sirenians juga menghabiskan seluruh hidup mereka di air. Mereka adalah satu-satunya kelompok mamalia laut yang sepenuhnya herbivora. Sirenians dinamai Sirene, yaitu keindahan laut Yunani legendaris yang memikat laut ke laut. Beberapa orang berpikir penampakan seperti duyung yang bersejarah sebenarnya adalah Sirene, bukan mitos setengah wanita atau setengah ikan. Sirenians memiliki karakteristik morfologi umum, yaitu tubuh yang kuat, memiliki kulit yang tebal dengan sedikit rambut, 2 hidung di atas atau di bagian depan moncongnya. Tidak memiliki daun telinga, tidak memiliki kaki belakang, dan kaki depan dimodifikasi menjadi sirip. Yang keempat yaitu marine vidipeds. Marine vidipeds dianggap mamalia laut karena bergantung pada laut untuk bertahan hidup. Tetapi mereka menghabiskan sebagian besar waktu di darat dan hanya sebagian waktu di air. Meskipun mereka banyak menghabiskan waktu di darat, viscipeds mengandalkan laut sebagai lahan pemburuan. Viscipeds sendiri merupakan hewan pemakan daging atau karnivora. Ya, selanjutnya ada anatomi dari mamalia laut. Seperti yang bisa dilihat, di sini ada beberapa gambar anatomi mamalia laut. Yang pertama itu, yang ini adalah singa laut karnivora atau Xalophus californianus yang merupakan kelompok pinniped. Kemudian juga ada lembu laut Florida atau Trichechus manatus yang merupakan kelompok sirenians. Selanjutnya ada anjing laut pelabuhan atau Phoca vitulina yang juga merupakan kelompok
dari pinnipeds, dilanjut dengan lumba-lumba hidung botol atau Tursiops trucanthus yang merupakan kelompok cetacean. Selanjutnya ada beruang kutub atau Ursus maritimus, dan yang terakhir ada juga berang-berang Kanada atau Lontra canadensis, yang keduanya merupakan dari kelompok marine fisipeds atau fisipeds laut. Ya, selanjutnya pada kesempatan kali ini kami akan membahas secara lebih spesifik salah satu hewan mamalia laut, yaitu paus biru. Paus biru sendiri memiliki nama ilmiah Balaenoptera musculus. Paus biru merupakan mamalia sekaligus hewan terbesar yang pernah ada. Mereka menghabiskan seluruh waktunya di dalam air, makanya dinamai mamalia laut. Panjang tubuh mereka bisa mencapai lebih dari 33 meter dan masanya bisa melebihi 180 ton. Paus biru ini termasuk dalam ordo Cetartiodactyla infraordo Cetacea, famili Balaenopteridae, dan genus Balaenoptera. Paus biru memiliki makanan pokok berupa krill atau udang geragau. Paus biru dewasa dapat memakan krill sebanyak 40 juta per hari. Mereka selalu makan di wilayah dengan konsentrasi krill yang tinggi, sehingga kadang-kadang memakan kurang dari 3,6 ton krill dalam sehari. Kebutuhan energi paus biru dewasa dalam satu hari berada dalam kisaran 1,5 juta kilokalori. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya adalah adaptasi fisiologis pada paus atau cetacea. Yang pertama pada rambut. Rambut pada mamalia air berkurang drastis pada cetacea karena rambut merupakan insulator yang buruk saat terkena air dan menghambat saat berenang. Rambut pada cetacea terbatas pada kepala dengan folikel terisolasi terjadi di rahang bawah dan moncong. Karena cetacea memiliki rambut yang sangat sedikit, epidermis mereka menghasilkan penanda mereka yang kebanyakan bernuansa hitam dan putih. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai organisme yang hidup di kulit cetacea seperti gengang kuning yang mewarnai tubuh bagian bawah pada paus biru. Selanjutnya adalah adaptasi lokomotor. Adaptasi cetacea yang paling signifikan untuk hidup di air adalah sistem lokomotifnya. Karena cetacea merupakan keturunan dari mamalia yang menggerakkan anggota tubuhnya pada bidang vertikal. Mereka menggunakan pukulan vertikal saat berenang, bukan pukulan horizontal seperti buaya atau ikan. Sirip membantu mengarahkan, sedangkan otot punggung yang sangat besar menggerakkan ekor untuk mendorong cetacea maju. Cetacea memiliki sirip punggung yang berfungsi sebagai alat untuk berbelok. Selanjutnya adalah yaitu fisiologi cetacea atau paus pada respirasi. Respirasi cetacea bernapas ketika bergerak melalui air dan hanya menghabiskan waktu singkat di permukaan, di mana mereka mengembuskan napas dalam ventilasi eksplosif yang disebut blow. Cetacea menggunakan 80% volume paru-paru mereka dalam satu napas, sedangkan manusia hanya menggunakan 20%. Mekanisme terpenting dalam termoregulasi cetacea adalah perkembangan pertukaran darah berlawanan arah, adaptasi yang memungkinkan hewan untuk menghemat atau membuang panas sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada pada adaptasi makanan. Cetacea menjadi lebih beradaptasi dengan pergerakan air dan kehilangan kemampuan untuk memakan makanan dengan anggota tubuh mereka dan mulai mengambil makanan mereka dan mengenalanya secara utuh. Indra-indra cetacea menanggapi rangsangan yang dicatat oleh organ atau jaringan khusus. Selanjutnya, indra penciuman. Paus telah kehilangan saraf penciuman. Mereka tidak mampu mencium. Di sisi lain, mereka menggunakan penciuman semu. Ya, selanjutnya. Fisiologi cetacea atau paus selanjutnya ada pada penglihatannya. Cetacea memiliki mata yang beradaptasi dengan baik dan memiliki penglihatan yang baik.
Mereka pun memiliki penglihatan binokular pada sebagian bidang visual, tetapi sebagian besar tidak peka terhadap warna. Selanjutnya ada fisiologi pendengaran. Paus sirip dan paus biru tercatat menghasilkan suara subsonik sekitar 10 Hz dan mampu menghasilkan suara yang sangat keras pada frekuensi tersebut. Kekuatan vokalisasi ini memungkinkan satu paus biru diikuti oleh susunan hidrofon tetap di dasar laut selama 43 hari selama 2.700 km. Next. Nah, di sini ada anatomi paus biru. Yang pertama ada blowhole atau lubang tiup, biasa juga disebut lubang hidung yang berfungsi untuk pernapasan. Yang kedua ada throat groove atau alur tenggorokan. Alur ini mengalir di tenggorokan mereka yang mengembang ketika di air laut diisi dengan krill. Yang ketiga ada pectoral fins atau sirip dada. Yang keempat ada small dorsal fin, yaitu sirip punggung kecil yang berada dekat pada ekor paus. Dan yang terakhir ada large tail atau ekor besar yang biasa disebut flukes. Next. Paus biru mempunyai kepala datar dengan bentuk huruf U, punggung yang terbentang dari mulai lubang sumber sampai bibir atas. Bagian depan mulutnya dipenuhi dengan plat balin sebanyak 300 plat yang masing-masing memiliki panjang sekitar 1 meter dan tergantung pada rahang atas. Sirip kecil sekitar 8-70 cm dengan bentuk bervariasi seperti gumpalan yang hampir tidak terlihat. Dorsal menonjol atau seperti sabit. Saat sedang ke permukaan untuk bernafas, maka paus biru ini akan mengangkat bahu serta lubang sembur pada permukaan yang jangkauannya lebih besar dibandingkan paus besar lain seperti paus sei atau paus sirip. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi anatomi paus biru dari teman saya. Anatomi paus biru dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada badan. Badan paus biru secara general mirip dengan badan ikan yang dapat dikaitkan dengan gaya hidup dan kondisi habitat mereka. Tubuh mereka beradaptasi dengan baik dengan habitatnya, meskipun mereka memiliki karakteristik yang sama dengan mamalia yang lainnya. Mereka memiliki bentuk streamline dan kaki depan mereka adalah sirip dada. Mereka juga memiliki sirip punggung yang berbentuk segitiga kecil di area punggung belakang. Sirip punggung dan belakang semuanya berkontribusi dalam stabilisasi dan penyetiran ketika berada di dalam air. Yang kedua ada bagian kepala. Paus biru memiliki kepala yang memanjang karena rahang menjorok yang lebar. Terdapat 2 buah lubang hidung yang juga berfungsi sebagai lubang semburan. Lubang hidung mereka terletak di atas kepala dan mata sehingga bagian tubuh lainnya dapat tetap terendam saat muncul ke permukaan untuk mencari udara. Yang ketiga adalah otak. Sebelum tahun 2019, diketahui bahwa neokorteks hanya ditemukan di hominid atau kelompok manusia, gorila, dan lain-lain. Namun, ternyata neokorteks juga ditemukan pada paus biru. Neokorteks adalah tempatnya spindle neurons di mana pada manusia, sel-sel tersebut terlibat dalam emosi, perilaku, teori pikiran, serta pertimbangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa paus biru juga memiliki sel-sel yang berfungsi mirip. Otak paus biru diperkirakan memiliki massa sekitar 9 kg, sedangkan belalang kurang dari 1 gram untuk perbandingannya. Yang terakhir, kerangka dan ekor. Kerangka cetacea sebagian besar terdiri dari tulang kortikal yang dapat menyeimbangkan hewan saat berada di dalam air. Jumlah tulang belakang bervariasi menurut spesies. Cetacea memiliki leher yang pendek, tidak fleksibel, dan pergerakan kepala yang terbatas. Cetacea memiliki tulang rawan di ujung ekornya yang digunakan untuk bergerak dan fluk horizontal. Selanjutnya ada morfologi paus biru.
morfologi paus biru ini dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama memiliki panjang tubuh mencapai 33 meter. Yang kedua, berat tubuhnya bisa mencapai 181 ton, bahkan lebih. Dan yang ketiga, warna punggung paus biru didominasi oleh warna biru, kehijauan atau abu-abu dengan pembatas putih tipis. Keempat, di bagian perut mempunyai warna yang lebih terang. Yang kelima, ujung kepala dan ekor umumnya berwarna abu-abu. Yang keenam, memiliki kepala pipih berbentuk U. Dan yang terakhir, memiliki lubang di bagian atas kepala untuk menghisap oksigen dan membuang karbon dioksida. Adapun ancaman-ancaman yang terhadap mamalia laut. Yang pertama adalah ocean noise, yang berarti kebisingan di bawah laut. Kedua adalah marine debris, atau sampah-sampah yang berada di dalam laut. Ketiga, extreme climate, yaitu berbagai cuaca ekstrim yang terjadi mengakibatkan mamalia laut terdampar di tepi pantai. Dan yang terakhir ialah overfishing, atau penangkapan mamalia laut secara berlebihan. Berikut adalah poster hasil dari penjelasan materi kami. Nah, berikut ini merupakan sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun materi pada presentasi Marine Mammals ini. Akhirnya kita sampai di penghujung presentasi nih. Mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan bisa ditanyakan pada comment section atau kolom komentar. Sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Atas kurang lebihnya tingkah laku dan perkataan kami mohon untuk dimaafkan. Terima kasih dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.